Halo, jumpa lagi di Komik Motif. Ya, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara jualan yang benar. Ya. Sebenarnya hanya ada dua cara jualan yang benar, simpel saja. Ya. Tapi kita harus mengkarakteristik barang kita dulu. Kalau memang barang kita itu adalah barang yang bukan barang komoditi, ya, barang yang dikonsumsi sehari-hari, cara jualan kita ya seperti biasa saja kita tawarkan, ya. Seperti istilahnya ya ada istilah katalog presentation, ya, jadi katalog presentasi, kita hanya mempresentasikan atau menawarkan data-data jualan kita, kita serahkan ke konsumen, ya. Itu karena kenapa ya, karena memang barang kita pasti dibutuhkan kan, karena itu barang kebutuhan sehari-hari. Nah, cara jualan yang kita bahas saat ini adalah jika kita ternyata mempunyai produk baru atau produk jasa atau produk asuransi, ya, jadi produk yang mungkin belum dikenal orang, ya, dan produk itu orang itu mungkin baru mengenal, ya, baru tahu ini produk apa karena baru, ya. Atau jasa-jasa pendidikan, kursus, ya, kursus itu bisa kursus tentang mata pelajaran umum, ya, atau kursus sampingan atau kursus hobi, ya, kursus tentang hobi. Nah, bagaimana menjual produk-produk itu, ya, produk yang bukan barang yang memang dibutuhkan sehari-hari. Kita hanya perlu dua cara, ya. Pertama, kita harus menjual emosi pelanggan kita. Maksudnya saat kita menawarkan jangan kita buat hard sell, ya. Maksudnya menawarkan secara langsung, tapi kita harus tahu, kita selidiki dulu emosi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, di situ baru kita tawarkan. Dan nanti dulu, penawarannya pun bukan menawarkan barang, ya, tapi cara kita halus dengan bahasa, tetap fokus di emosi. Jadi kita harus tetap memperhatikan kebutuhan atau masalah yang dialami oleh klien kita. Contoh nih, seumpama kita menawarkan obat, ya, maksudnya obat ini obat tentang, ya, penurun berat badan. Nah, mungkin kalau kita tawarkan langsung, oke lah, itu bagi orang-orang yang mungkin berat badannya lebih, tapi mereka kan pasti masih sanksi, ya, karena barang dikenal pasti ada pikiran-pikiran logika yang bermain di otak, ya, maksudnya bermain di kepala mereka, ya. Jadi kita jangan sampai saat menjual itu jangan sampai pelanggan kita berpikir logis, jadi harus kita bawa ke emosi. Contoh, ya, jadi penawarannya langsung kita arahkan ke tentang mungkin sangat buruk jika badan terus bertambah beratnya, bisa mengakibatkan penyakit-penyakit, ya kan, seperti jantung, ya, diabetes dan lain-lain seperti itu. Di situ terus, ya, kita forsir emosi sampai pada suatu titik, ya, mereka itu mulai, ya, maksudnya sudah mulai mengajukan penawaran. Mereka yang harus mengajukan penawaran. Kalau saya beli barang ini gimana? Nah, di situ baru kita beri data-data. Nah, ya, seperti itu, ya. Kuncinya adalah satu, ya. Setiap orang itu tidak suka ditawari. Nah, kita harus menghindari menawarkan produk kita. Ya. Tunggu sampai mereka duluan yang maksudnya meminta data. Nah, di situ, ya kan. Pokoknya intinya pertama itu. Pertama kita harus menjual emosi. Ya. Buat pelanggan kita emosi terus. Maksudnya emosi dalam artian bukan emosi marah, ya, ya, bawalah mereka ke ranah emosi, bukan logis, bukan berpikir logika, ya. Dan yang kedua itu adalah cari tahu masalah mereka, cari tahu solusi, ya, solusi mereka dari masalah yang mereka alami itu apa. Nah, dari situ di situ kita baru mulai mulai bermain kata-kata penawaran, tapi bukan kata-kata penawaran langsung, ya. Jadi hindari kata penawaran langsung, ya. Saya menawarkan barang ini, no, 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 tidak, jangan. Jadi langsung kita arahkan ke solusi langsung. Mungkin berarti mereka akhirnya berpikir, wah, setelah mereka melihat iklan kita, mereka kan akhirnya berpikir, oh iya,
ini kan saya mengalami seperti ini, wah ini seperti yang menarik, bagaimana sih caranya. Nah di situ akhirnya mereka fokus ya, jadi iklan kita memiliki stopping power ya, biarkan ada stopping power lah, mereka berdiam memperhatikan, kemudian menemukan, istilahnya menemukan suatu seperti itu ya dalam pikiran mereka ya. Hanya dua cara itu ya, sangat simpel kan ya, cobalah dilatih seperti itu ya. Jika kita memang mempunyai produk ya, entah kita sebagai dropshipper atau produk kita sendiri ya kita buat, kita harus melakukan marketing ya, cara jualan secara emosi itu ya. Pertama adalah melibatkan emosi, kedua cari tahu solusi masalah klien kita ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini ya. Yuk semangat terus untuk berjuang, sampai jumpa.